Halo, perkenalkan nama saya Wina Ina Sentia. Saya perwakilan dari SMK Taruna Karya Mandiri akan membawakan pidato yang berjudul Pemuda Hari Ini Adalah Pemimpin Hari Esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayah. Wa qala al-ulama subbanul yaum rizalul ghadi. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, tak lupa para generasi muda penerus bangsa, dan tak lupa para peserta yang saya banggakan. Sebelum saya lanjut ke materi, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Mancing di laut dapat bule martin, mancing di kali dapat ikan patin. Jika mau jadi pemimpin, maka jadilah pemuda yang mau dipimpin. Teman-teman yang berbahagia, bangsa yang kuat adalah bangsa yang memiliki pemuda-pemuda yang hebat. Pemuda sebagai ujung tombak perubahan. Pemuda adalah harapan bangsa. Demikian kata orang bijak. Nyatanya memang demikian. Masa depan bangsa berada di tangan para pemuda. Seperti yang telah disampaikan oleh tokoh nasional kita Bung Karno, orator ulung yang dikenal dunia, kebanggaan bangsa Indonesia. Berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Kalimat tersebut menyanjung betapa pentingnya sebuah komunitas para pemuda dalam suatu bangsa dan negara. Dalam sejarah Indonesia, dari epilog sampai prolog kemerdekaan, para pemuda mempunyai peran luar biasa sebagai ujung tombak perubahan. Tonggak kebangkitan, lahirnya kesadaran berbangsa. Teman-teman yang berbahagia, mari kita sebagai para pemuda kiranya merenung dengan jiwa semangat serta beringinan bersatu yang cukup tinggi. Apakah ikatan kita sebagai bangsa sudah kuat dan kokoh? Teman-teman yang saya banggakan, sudah bukan rahasia umum kalau kebangkitan atau kemerosotan sebuah negara sangat ditentukan oleh semangat para pemudanya. Sudah banyak bukti ketika kekuatan para pemuda bersatu padu dapat menghancurkan sebuah kekuasaan yang sangat kokoh sekalipun. Sekarang Indonesia sudah merdeka. Kita sebagai para pemuda merupakan aset besar sebagai penerus bangsa. Di tangan inilah Indonesia akan kita bawa maju atau mundur. Masa muda adalah masa yang dipenuhi dengan harapan,
penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan yang dihiasi dalam bentuk fisik yang kuat, berjalan masih cepat, ingatan masih cermat, bahkan kulit wajah yang masih indah mengkilat. Pantas bila kita sebagai para pemuda menjadi penentu maju atau mundurnya sebuah bangsa dan negara. Sesuai dengan fitrahnya, sebagai para pemuda, kita menjadi tulang punggung sebuah negara. Agar kita para pemuda menjadi pemuda yang hebat, kita harus menghindari 5 kelemahan seperti yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. B.J. Habibie, yakni lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat paling ditakutkan adalah lemah akhlak. Jika kelemahan ini terdapat pada sebuah pemuda, kita yakin mereka bukanlah pelopor pembangunan masa depan, melainkan virus pembangunan, penghambat, bahkan penghancur masa depan bangsa. Tetapi di balik pemuda-pemuda yang hebat, tidak lupa dari orang tua yang hebat pula. Sebagai contoh kita para pemuda, marilah kita bersama-sama renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayah, yang artinya, kami kisahkan cerita ini kepadamu Muhammad dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami beri pula mereka petunjuk. Mari kita ingat kembali apa yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua. Apabila kita bergaul dengan tukang las, maka kita akan kebagian bau asapnya. Jika kita bergaul dengan tukang minyak wangi, maka kita akan kebagian wanginya. Dari perumpamaan tersebut dapat kita petik hikmahnya, bahwa untuk memperbaiki keadaan pelajar dan pemuda zaman sekarang itu terpulang dari usaha dan kemauan kita sendiri. Seperti pepatah yang berbunyi, where is a way, there is a way. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sebelum saya mengakhiri pidato ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mau dan mampu menerima sejarah para pendahulunya. Dan pemuda yang hebat adalah pemuda yang mampu menjadikan bangsa tersebut menjadi bangsa yang kuat. Dan dari orang tua yang hebat, maka akan terlahir para pemuda-pemuda yang hebat pula. Seperti pepatah yang berbunyi, karena buah tidak akan jatuh jauh dari pohon.
Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.